Halo sahabat UT, jumpa lagi. Tugas diskusi sesi 2 MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina, saat ini saya sedang menempuh studi di Universitas Terbuka, program studi Magister Pendidikan Dasar. Saya adalah seorang pendidik bertempat tugas di SDN 14 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, setelah kita menyelesaikan dasar-dasar di sesi 1, kini kita melangkah ke sesi 2. Sesi ini akan berfokus pada materi pengayaan sesi 2.1. Saya harap kita semua dapat berpartisipasi aktif dan saling bertukar pandangan yang konstruktif. Mari kita mulai. Pertanyaan nomor 1, berikut analisis dari penyataan pemantik materi pengayaan sesi 2.1. Dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Literatur review. 5 hal penting yang dibahas oleh penulis. 1. Urgensi pendidikan multikultural sejak usia dini. 2. Dampak revolusi 4.0 terhadap pembentukan karakter. 3. Melemahnya nilai sosial budaya akibat kemajuan teknologi. 4. Kontribusi pendidikan keluarga dalam menanamkan identitas bangsa. 5. Pendidikan multikultural sebagai upaya untuk pencegahan konflik sosial. Selanjutnya, penjelasan dari kelima tersebut adalah 1. Urgensi pendidikan multikultural sejak usia dini. Penulis menyatakan bahwa penerapan pendidikan multikultural perlu dimulai dari awal perkembangan anak, karena fase inilah menjadi fondasi untuk membentuk karakter bangsa yang ideal. Nilai-nilai seperti toleransi, empati, penghargaan terhadap perbedaan harus ditanamkan sejak dini. 2. Dampak revolusi industri 4.0 terhadap pembentukan karakter. Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 membawa berbagai kemudahan, namun juga memunculkan dampak negatif, seperti tergerusnya nilai-nilai budaya lokal. 3. Melemahnya nilai sosial budaya akibat kemajuan teknologi. Penulis menyoroti bahwa gaya hidup instan berkembang seiring kemajuan teknologi berdampak pada hilangnya sebagian nilai sosial budaya di Indonesia. Termasuk rasa tenggang rasa dan semangat kebersamaan. Jika ini tidak diantisipasi melalui pendidikan yang tepat, hal ini bisa mengganggu keharmonisan sosial. 4. Kontribusi pendidikan dan keluarga dalam menanamkan identitas bangsa. Nah, sekolah dan keluarga memiliki peran strategis dalam menanamkan karakter dan identitas nasional kepada generasi muda. Penulis menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan formal dan keluarga dalam membudayakan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 5, pendidikan multikultural sebagai upaya pencegahan konflik sosial. Pendidikan multikultural dipandang sebagai pendekatan yang efektif untuk mengatasi masalah perbedaan etnis, agama, budaya yang menimbulkan diskriminasi konflik sosial. Melalui pendekatan ini diharapkan tercipta masyarakat yang lebih terbuka, saling menghargai, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat meskipun berada di tengah arus teknologi yang pesat. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Sampaikan pengalaman Anda telah dijalani di sekolah Anda sendiri atau di wilayah tempat Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Dan jelaskan langkah konkret yang Anda ambil untuk menciptakan kelas sekolah ataupun wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya sebagai ketua tim TPPK di SDN 14 Tempilang. Nah, TPPK itu adalah tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, tim ini dibentuk sekolah untuk mencegah menangani kasus kekerasan seperti perundungan, kekerasan fisik, dan seksual, sesuai dengan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nah, TPPK dengan pendidikan multikultural memiliki sinergi dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan toleran, di mana TPPK secara proaktif mencegah menangani kekerasan akibat perbedaan budaya melalui sosialisasi kebijakan edukasi, memfasilitasi pendampingan, sementara pendidikan multikultural menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai dasar pencegahan konflik. Nah, tujuan TPPK itu sendiri adalah sebagai pencegahan dan penanganan. Pencegahan yaitu mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan di sekolah. Penanganan menangani fokus kekerasan yang terjadi akibat korban dan pelaku mendapatkan hak dan pemulihan.
Nah, selanjutnya yaitu tugas dari TPPK itu adalah program pencegahan, menerima laporan, pemeriksaan, dan rekomendasi serta sosialisasi, di mana melaksanakan sosialisasi kebijakan program pencegahan kekerasan pada warga di sekolah. Kemudian keanggotaan TPPK. Keanggotaan TPPK terdiri dari minimal 3 orang, terdiri dari dan harus ganjil, terdiri dari perwakilan tenaga pendidik guru, komite sekolah, ataupun perwakilan orang tua wali. Nah, kepala sekolah tidak menjadi anggota TPPK, melainkan bertugas menetapkan keanggotaannya. Nah, dasar hukum pada TPPK ini sendiri adalah pembentukan TPPK di sekolah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nah, TPPK dapat menjalankan tugasnya lebih efektif jika didukung oleh pemahaman dan internalisasi nilai-nilai multikultural di sekolah. Sehingga kasus penanganan kekerasan lebih peka terhadap latar belakang budaya peserta didik. Nah, langkah konkret mewujudkan lingkungan multikultural dan aman. 1. Integrasi nilai multikultural dalam pembelajaran sehari-hari menggunakan materi pembelajaran yang beragam dari sisi budaya, agama, bahasa, pengalaman sosial siswa, memberikan ruang bagi siswa untuk bercerita tentang identitas budaya masing-masing melalui tugas menulis dan lainnya. Kemudian kolaborasi aktif dengan TPPK menjadi guru penghubung mitra TPPK untuk mendeteksi potensi konflik akibat perbedaan latar belakang siswa, serta melaporkan secara aktif jika terjadi indikasi kekerasan berbasis sara. 3. Edukasi dan toleransi keberagaman secara terstruktur. Menyelenggarakan kelas khusus sesi mingguan tentang multikulturalisme, toleransi, empati, saling menghargai. Kemudian menggunakan pendekatan seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus untuk mengasah kepekaan sosial siswa. 4. Membentuk budaya sosial yang responsif terhadap kekerasan, mengajak siswa menyusun dan menyepakati deklarasi anti kekerasan dan anti diskriminasi yang dipajang di kelas dan di sekolah, mengajak seluruh sekolah untuk memahami bahwa kekerasan tidak hanya fisik tetapi juga verbal, simbolik atau sosial yang sering berkaitan dengan perbedaan budaya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah konkret mewujudkan lingkungan multikultural adalah pendampingan sensitif budaya. Bila ada kasus konflik antar siswa, memastikan bahwa penyelesaiannya mempertimbangkan latar belakang budaya, agama, dan nilai-nilai yang dianut masing-masing pihak. Kemudian melibatkan orang tua, tokoh masyarakat lokal untuk proses mediasi ataupun bimbingan. 6. Pemberdayaan siswa sebagai agen toleransi, membentuk duta toleransi, kelompok siswa pelopor yang menjadi contoh penggerak nilai-nilai multikultural di sekolah. Yang terakhir yaitu penataan fisik simbolik sekolah yang inklusif, memastikan lingkungan sekolah terdapat poster yang memuat pesan-pesan kebersamaan, keberagaman, anti kekerasan. Menyediakan ruang aman inklusif bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari kelompok minoritas. Kesimpulannya, dengan menerapkan langkah-langkah di atas secara konsisten, lingkungan sekolah akan menjadi aman, tindakan kekerasan dan diskriminasi di mana tidak akan terjadi, di mana semua siswa merasa dihargai dan diterima. Multikultural menumbuhkan sikap terbuka, toleran, empati, sehingga kondusif untuk perkembangan akademis siswa, karena siswa belajar tanpa rasa takut, cemas, atau terasingkan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, silakan Anda lihat pelajari video 2.3, video dengan judul New Boy. Nah, cerita film ini New Boy adalah sebuah film pendek berdurasi 11 menit berlatar belakang di sebuah sekolah dasar di Irlandia. Film ini mengisahkan pengalaman Joseph, seorang siswa baru berasal dari Afrika yang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru, budaya yang berbeda, serta norma sosial yang asing baginya. Di hari pertama, Joseph diperkenalkan oleh guru. Kemudian teman-teman sekelasnya ditempatkan di tempat duduk dekat seorang siswi. Meskipun guru meminta agar Joseph diterima dan disambut dengan baik, reaksi siswa menunjukkan penerimaan terhadapnya tidak sepenuhnya tulus. Nah, kemudian konflik mulai muncul ketika dua siswa mulai mengganggu Joseph dengan secara verbal dan fisik. Bahkan Joseph
menyebut Live Aid, sebuah referensi sinis terhadap bantuan kemanusiaan di Afrika. Konflik ini mencapai puncaknya saat jam istirahat, di mana Joseph mengalami perundungan yang lebih agresif. Ia dilempari susu oleh teman sekelas dan dikerumuni dengan intimidasi. Namun setelah guru turun tangan dan terjadi konfrontasi, suasana mulai berubah. Juga kembali menunjukkan perannya dalam menjembatani komunikasi di antara mereka. Film ini ditutup dengan senyum Joseph menunjukkan adanya harapan dan penerimaan, serta awal dari hubungan yang lebih positif dengan teman-temannya. Mmm, Pelajaran yang dapat diambil dari film New Boy adalah satu, pentingnya menerima perbedaan budaya. 2, budaya prasangka dan stereotip bahaya prasangka dan stereotip. Melalui karakter Christian dan Joseph, sebutan Live In menunjukkan bagaimana yang memicu, konflik. Kemudian 3, bullying harus ditangani, bukan dibiarkan. Yang keempat, pentingnya peran teman sebaya sebagai pendukung. Teman sebaya dapat menjadi agen perubahan dengan sikap peduli, berani membela yang benar. Kemudian rekonsiliasi persahabatan selalu mungkin terjadi. Film ini menunjukkan pemahaman, interaksi terbuka, dan keberanian saling mendekat yang bisa menuju pada persahabatan. Kemudian kesimpulannya, New Boy mengajarkan bahwa membangun lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan memerlukan empati, keberanian untuk membela yang benar, sikap terbuka keberagaman. Film ini sangat relevan dengan kehidupan multikultural, pencegahan kekerasan di sekolah. Nah, sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.